Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari Aulia dengan NIM 2121233. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai perkawinan adat di Minangkabau untuk UAS Minangkabauan. Yang akan saya bahas mengenai perkawinan yaitu tentang jenis-jenis perkawinan. Yang kedua itu adalah pinang meminang, acara perkawinan, perkawinan menurut sudut pandang perempuan, dan perkawinan menurut sudut pandang laki-laki. Nah, baik. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan. Nah, bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada di dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, jenis perkawinan di masyarakat adat Minangkabau ada dua. Yang A yaitu tentang perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan atau yang disebut dengan pulang ka mama atau pulang ka bako. Nah, pulang ke mama berarti mengawini anak mama. Sedangkan pulang ka bako berarti mengawini kemenakan dari ayah. Nah, jadi perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau yaitu perkawinan antara awak sama awak. Yang B yaitu kawin pantang, yaitu perkawinan yang jika terjadi itu akan merusak sistem adat mereka. Misalnya yaitu perkawinan orang yang bertalian darah menurut matrilineal, orang yang sekaum, orang yang sesuku, atau lainnya, dan bisa jadi menurut peraturan-peraturan masing-masing nagari. Materi yang kedua itu tentang pinang meminang. Pinang menurut adat itu di mana salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan. Nah, kedatangan itu biasanya membawa tanda ikat yang jenisnya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu nagari. Nah, masing-masing pihak biasanya menyediakan tanda yang diperuntukkan atau yang dipertukarkan pada saat itu. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan istilah batimbang tando, batuka cincin, atau pertunangan. Nah, materi yang ketiga mengenai acara perkawinan. Yang pertama yaitu adalah marese, yaitu pertemuan awal pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Biasanya pihak keluarga perempuan mengunjungi pihak keluarga laki-laki yang tujuannya adalah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud agar kedua pihak dapat disatukan dalam naungan pernikahan. Yang kedua yaitu maminang dan batimbatando. Nah, yaitu proses di mana pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk meminang perempuan tersebut. Nah, sedangkan yang batimbang tando atau batuka tando ini biasanya secara umum itu adanya cincin. Namun sebenarnya tidak harus cincin, boleh juga berupa janji untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, babako babaki, yaitu para keluarga datang membawa hantaran berupa sirih lengkap sebagai hantaran kepala adat. Ada juga nasi kuning, singgang ayam, atau berbagai makanan-makanan adat. Ada barang-barang yang diperlukan mempelai wanita seperti ada pakaian, perhiasan, emas, dan lain sebagainya sesuai dengan masing-masing nagari. Yang keempat, meminta izin atau menaruh siriah, yaitu proses di mana calon mempelai atau mempelai pria memberitahu dan memohon izin atau doa dari mama-mamanya, saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, atau orang-orang lain yang dihormati dalam keluarganya. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh anak daro atau mempelai wanita. Yang kelima, malam bainai. Nah, malam bainai adalah proses di mana diletakkannya tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku calon anak daro atau mempelai wanita. Tradisi ini adalah ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sepupuh keluarga mempelai wanita. Yang keenam yaitu acara
mandi pada siang atau sore hari sebelum malam Bainai. Nah, seiringnya perkembangan zaman, yaitu acara mandi ini diganti dengan acara simbolik sebelum proses Bainai, di mana para sepupuh dan kedua orang tua akan memercikkan air harum 7 kembang kepada calon anak daro. Setelah itu barulah kuku calon mempelai wanita tadi diberi inai. Yang ketujuh, akad nikah atau penyambutan di rumah anak daro. Akad nikah ini biasanya diadakan di masjid. Namun, jika akad nikah digelar di rumah, biasanya di rumah anak daro, maka prosesi penyambutannya akan digelar. Nah, biasanya marawa-marawa itu menghiasi sepanjang jalan menuju rumah. Permainan musik tradisional pun disiapkan. Telempong dan gandang ditabuh demi memeriahkan suasana. Yang kedelapan, basandiang di palaminan. Seusai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro atau mempelai dan marapulai ini biasanya akan menanti tamu undangan sambil mendengarkan musik-musik yang didendangkan di halaman rumah. Yang kesembilan yaitu tradisi usai akad nikah. Pada pernikahan adat Minangkabau, prosesi tidaklah berhenti sampai akad nikah, tapi masih ada beberapa tahapan-tahapan proses yang harus dijalankan setelahnya. Nah, materi yang keempat itu mengenai perkawinan menurut atau sudut pandang dari perempuan. Nah, jika dari segi kepentingan perkawinan ini lebih berat pentingnya kepada pihak perempuan. Nah, tujuan perkawinan bagi pihak perempuan yaitu yang pertama, melaksanakan kewajiban yang merupakan beban hidup yang paling berat untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi gadis gadang atau gadis dewasa, atau juga misalkan gadis gae atau yang sudah menjadi perantua yang tidak mendapatkan jodoh, itu ditakutkan menimbulkan aib seluruh kaum. Masyarakat juga akan memandang bahwa gadis itu mungkin menderita cacat keturunan, cacat lahir, atau cacat batin, atau orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tindakan atau tingkah laku mereka yang asosial. Nah, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan berusaha atau bersedia mengadakan segala-galanya untuk mendapatkan calon untuk anak mereka. Bisa jadi mereka akan memberikan hartanya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tujuannya itu adalah perkawinan seorang gadis itu akan digunakan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya yaitu dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seseorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uang atau harta, mulia karena pangkat, jabatan atau ilmunya dan lain sebagainya. Demikian berarti mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sedia kalanya dari pandangan masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu pernikahan juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung tali pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang. Contohnya yaitu ialah perkawinan, misalkan anak kemenakan, perkawinan dengan anak kemenakan, perkawinan dengan anggota kerabat besan, perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat, dan lain sebagainya. Nah, materi yang kelima atau yang terakhir itu mengenai perkawinan menurut kerabat laki-laki atau sudut pandang laki-laki. Seorang anak kemenakan laki-laki yang sudah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, itu petanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan yang layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena, itu akan menambah jatuhnya harga diri mereka. Nah, jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar
jenaka yang tidak mempunyai mata pencaharian, kecuali apabila jenaka itu anak orang yang terkemuka karena hartanya, jabatan, ilmu, dan lain sebagainya. Anak orang kaya yang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jenaka yang tidak mempunyai mata pencaharian disarankan agar pergi merantau untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka insya Allah Carano akan pasti datang bersilangan ke rumah ibunya untuk meminangnya. Nah, jika pun belum atau belum sukses, asalkan punya mata pencaharian, pinangan lambat laun tentu akan datang juga. Nah, baik perempuan atau laki-laki, yang namanya pernikahan ini sama-sama penting bagi mereka. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai perkawinan yang ada di dalam adat Minangkabau. Jikalau ada kesalahan yang terjadi, saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.